Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis kompleks di pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan ini kita membahas bab 3 ya, mengenai fungsi-fungsi elementer. Nah, yang banyak ya, jenis fungsi-fungsi elementer itu ada banyak. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah sebab 3.1 mengenai fungsi eksponensial. Seperti kalian kenal di sistem bilangan real itu apa? Fungsi eksponensial itu apa? Fungsi pangkat ya, kalau secara istilah lainnya ya yang kalian kenal. Nah, seperti apa fungsi eksponensial di bilangan kompleks? Nah, kita akan pelajari di sebab ini. Nah, ini diberikan definisi 311 ya. Nah, seperti biasa, untuk bilangan kompleksnya Z ya, Z sama dengan X plus Y ya. Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah, E pangkat Z kan apa? E pangkat X plus Y. Nah, kalau pangkat jumlahkan kan bisa dipecah ya. Jadi, E pangkat X dikali E pangkat Y ya. Jadi, fungsi di bilangan real itu masih berlaku ya. Nah, kalian ingat E pangkat Y ya, itu bentuk cis ya, atau ini bentuk lainnya juga. E pangkat Y adalah cos Y plus I sin Y ya, ini perlu diingat kembali. Nah, selanjutnya adapun bentuk kutub untuk E pangkat Z ya. Kalau yang di atas kan itu bentuk yang biasa ya, standar ya. Nah, kalau bentuk kutubnya gimana? Nah, E pangkat Z adalah apa? R ya dikali cos var pi plus I sin var pi. Seperti biasa ya. R-nya apa? Modulus Z. Dan var pi apa? Argumen dari Z, argumen utama ya. Nah, ini ya. R-nya adalah modulus E pangkat Z atau sambungan ya, E pangkat X ya. Dan var pi adalah Y, yaitu argumen dari E pangkat Z-nya. Gitu ya, bentuk kutubnya. Nah, lebih lanjut, kalian ingat karena E pangkat X itu selalu positif ya. Ingat E itu 2, bla 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 ya, kalau dipangkatin sebarang bilangan pasti hasilnya positif. Nah, maka E pangkat Z ya tidak sama dengan apa? Theta atau vektor 0 ya. Untuk setiap Z di bidang kompleks. Pokoknya ingat ya. Eksponensial, bentuk eksponensial bilangan kompleks yaitu E pangkat Z di sini ya, itu pasti tidak sama dengan theta atau bilangan 0 di kompleks ya. Nah, adapun sifat-sifat fungsi eksponensial adalah sebagai berikut. Nah, ini diberikan dalam teorema 312 ya. Yang pertama, untuk setiap Z1 dan Z2 bilangan kompleks ya, ini berlaku. Nah, ini ya. Jadi sifat di sistem bilangan real itu masih berlaku ya. E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2 ya. Dan nah, kalau pembagian itu juga masih sama ya dengan yang di sistem bilangan real ya. E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 min Z2 ya, kan masih sama ya. Lalu yang kedua, untuk setiap, nah ini ada hubungannya dengan konjugat. Nah, untuk setiap Z bilangan kompleks berlaku apa? Konjugat dari E pangkat Z ya, itu sama dengan E pangkat konjugat Z ya. Konjugat E pangkat Z sama dengan E pangkat konjugat Z ya. Nah, selanjutnya untuk setiap M dan N itu bilangan asli ya, berlaku apa? Nah, ini juga sifat di bilangan real ya, ini juga masih berlaku ya.
pangkat dipangkatin itu jadinya kali. E pangkat Z dipangkatin N sama dengan E pangkat N kali Z. Gitu ya. Dan juga di lain pihak, nah ini ya, ingat ini ya, nah ini sifat, kalau ini sifatnya nggak ada di real ya, ini khusus di kompleks. E pangkat Z dipangkatin M per N itu sama dengan E pangkat M per N, masih ya, masih berdapat perkalian, jadi pangkat dipangkat jadi dalam bentuk perkalian, namun di sini sama dengan apa? E pangkat M per N dikali Z plus 2 KPI ya. 2 KPI ya. Ingat dengan K-nya apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. K-nya adalah dari 0, 1 sampai N-1. Ingat N-1 ya. Jadi kalau N-nya 3 ya 0, 1, 2. N-nya 4, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini bukti sifat tadi ya. Nah, ini ya untuk yang E pangkat 1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Nah, ini ya Z1-nya kita namakan E1 plus IY1, Z2-nya X2 plus IY2. Maka, nah kita pecahkan sesuai divisi tadi ya, eksponensial ya. E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan apa? E pangkat X1 dikali E pangkat IY1 untuk E pangkat Z1 ya, E pangkat Z2 menjadi E pangkat X2 dikali E pangkat IY2. Nah, kita pecah ya, yang E pangkat X1 dan E pangkat X2 itu kan real ya. Itu kalian bagikan ke depan ya, kelompokkan ke depan. Lalu yang E pangkat IY1 dan E pangkat IY2, ingat tadi apa? E pangkat Y sama dengan apa? Cos Y plus I sin Y. Berarti E pangkat Y1 jadi cos Y1 plus I sin Y1. E pangkat Y2 menjadi cos Y1 plus I sin Y. E pangkat Y2 menjadi cos Y2 plus I sin Y2 ya. Nah, ingat ini kan bentuknya ya. Nanti ya kalau kalian kalikan ya, cos Y1 plus I sin Y1 dengan cos Y2 plus I sin Y2 ya, itu akan menjadi cos Y1 plus Y2 plus I sin Y1 plus Y2. Kalian nanti bisa buktikan sendiri ya, jabarkan ya. Nanti kalian akan dapat bentuk seperti ini. Nah, yang di depan E pangkat X1 dikali E pangkat X2 ini kan real ya, ini berlaku sifat di real. E pangkat X1 dikali E pangkat X2 ya menjadi pangkatnya jumlahkan ya, E pangkat X1 plus X2. Nah, oleh karena itu ya, yang cos Y1 plus Y2 plus I sin Y1 plus Y2 itu menjadi E pangkat I dalam kurung Y1 plus Y2. Nah, kalau yang E pangkat X1 plus X2 itu tetap ya. Artinya apa? Nah, ini pangkat pangkat ya, ingat sifat pangkat jadi jumlah kan ya, kalau perkalian digabungkan satu jadi jumlah. Jadi kita dapat X1 plus IY1 ditambah X2 plus IY2 ya. X1 plus IY1 Z1, X2 plus IY2 Z2. Jadi kita dapat E pangkat Z1 plus Z2 seperti itu ya. Nah, secara analog kalian juga dapat buktikan E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama E pangkat Z1 min Z2 ya, buktinya sebagai latihan. Pokoknya di sini kuncinya apa? Kalian jabarkan yang bentuk itu. Cos Y1 plus I sin 1 dikali cos Y2 plus I sin Y2 gitu. Nah, lalu untuk bukti yang kedua, yang I2 ya, diperhatikan bahwa nah ini ya. Jadi apa yang mau kita buktikan? Konjugat E pangkat Z sama dengan konjugat E pangkat konjugat Z ya. Nah, ini ada konjugat E pangkat Z. Nah, ini E pangkat Z apa bentuknya? Kan
E pangkat X dikali E pangkat Y. E pangkat Y-nya adalah cos Y plus I sin Y. Jadi, konjugat E pangkat Z adalah konjugat dari E pangkat X dikali dalam kurung cos Y plus I sin Y. Nah, ini kan perkalian ya. Perkalian konjugat itu bisa kita pecah. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan konjugat E pangkat X dikali konjugat cos Y plus I sin Y. Nah, kalian ingat E pangkat X itu kan real ya. Ya. E-nya bilangan real, X-nya bilangan real kan ya. Nah, bilangan real itu konjugatnya apa? Dirinya sendiri ya. Jadi misal ada bilangan X, bilangan 2 ya. Bilangan real 2. 2 kan enggak apa? Imajinernya apa? 0 ya. 2 plus I 0. Kan seperti itu. Konjugatnya apa? 2 min I 0. Lah, plus I0 sama min I0 kan sama-sama 0 ya. Jadi konjugat dari bilangan real ya, bilangan itu sendiri. Jadi konjugat E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, konjugat dari cos Y plus I sin Y apa? Kalau ini bilangan kompleks ya, jadinya konjugatnya adalah cos Y min I sin Y. Seperti ini ya, kita dapat E pangkat X dikalikan cos Y min I sin Y. Nah, cos Y min I sin Y itu bisa kita tulis sebagai cos min Y plus I sin min Y. Kalian ingat, cos itu kan fungsi genap ya. Jadi kalau ada min ya di dalam sudutnya ya, dalam hal ini Y-nya ya, cos Y kan sama aja cos min Y. Kalau sin itu fungsi ganjil ya. Jadi kalau sin min Y itu minnya atau negatifnya itu keluar. Makanya min I sin Y itu bisa kita tulis sebagai plus I sin min Y. Karena min di dalam sudutnya sin itu keluar gitu ya. Fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, oleh karena itu kan berarti cos min Y plus I sin min Y. Berarti kita bisa tulis sebagai E pangkat min IY. Ya. Jadi kita dapat E pangkat X dikali E pangkat min IY. Nah, ini kan sama aja ya. Kita balikin lagi pangkat ya. Pangkat dikalikan pangkatnya itu jadi jumlah ya. Jadinya kita dapat E pangkat X min IY. Nah, X min IY apa? Z kan X plus IY. X min IY adalah konjugat Z. Jadi E sama dengan E pangkat konjugat Z gitu ya, seperti itu. Ini bukti untuk yang I2. Nah, untuk yang bukti ketiga itu harus menggunakan induksi matematika. Kenapa? Di situ kan melibatkan bilangan asli ya, yaitu M dan N ya. Nah, untuk bukti ini bisa kalian cari nanti ya di buku acuan yang bahasa Inggris ya. Pokoknya bisa kalian cari atau bisa juga di Google, itu banyak ya. Silahkan ya dipelajari sendiri ya. Nah, ketiga fungsi ini nanti untuk selanjutnya bisa kita pakai ya untuk pembuktian atau mengerjakan latihan-latihan atau contoh-contoh berikutnya. Contoh 1. Nah, ini ya. Tentukan nilai Z yang memenuhi E pangkat Z plus I E pangkat Z sama dengan 1 plus akar 3I ya. Jadi kita akan mencari nilai Z yang memenuhi ini ya. Caranya bagaimana? Nah, akan kita cari terlebih dahulu bentuk kutub dari 1 plus akar 3I ya, bentuk kutub. Kita cari R dan varpy-nya ya. Nah, untuk 1 plus akar 3I, maka X-nya apa? Bagian realnya 1 dan bagian imajinernya yaitu Y-nya adalah akar 3. Ini kan 1 kan berarti bisa 1 plus akar 3I bisa kita tulis sebagai 1, akar 3. Itu letaknya ada di kuadran 1 ya. X-nya 1, Y-nya akar 3 itu kan positif. X-nya positif, Y-nya positif itu ada di kuadran 1. Sehingga kita cari R ya. R sama dengan apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini X-nya 1, berarti 1 kuadrat plus Y-nya akar 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat 3. Berarti 1 plus 3
4. Jadi R adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Sekarang var Pi. Nah, tangan var Pi berarti apa? Y per X ya. Y-nya akar 3, X-nya 1. Berarti tangan akar 3. Akar 3 di kuadran 1. Akar 3 kan berapa? Di kuadran 1 itu 60 derajat ya. Yaitu kalau ditulis dalam radian adalah Pi per 3. Ingat Pi-nya 180. Nah, ini apakah ini sudah harga utama Pi per 3? Ingat harga argumen utama itu apa? Argumen, harga utama argumen ya itu adalah apa? Lebih dari min Pi kurang dari sama dengan Pi. Nah, ini kan Pi per 3 itu kan sudah lebih dari min Pi kurang dari Pi ya. Jadi ini sudah harga utama argumen ya, argumen utamanya ya dari 1 plus akar 3. Kita sudah dapat R, sudah dapat var Pi. Jadi kita dapat bentuk-bentuknya ini 1 plus akar 3i sama dengan apa? R kali cos var Pi plus I sin var Pi ya. Nah, R-nya 2, var Pi-nya apa? Pi per 3. Ya, jadi kita dapat sama dengan 2 kali cos Pi per 3 plus I sin Pi per 3. Nah, ingat bentuk cos Y plus I sin-nya adalah E pangkat IY. Nah, di sini Y-nya Pi per 3 ya. Jadi 2 kali E pangkat I Pi per 3. Itu bentuk lainnya. Atau istilah lainnya juga ada apa? Istilah lainnya cis ya. Ingat di bab awal ya. Nah, kita dapat 1 plus akar 3i adalah 2 kali E pangkat I Pi per 3. Nah, setelah kita dapat bentuk kutub ini ya. Nah, kita ingat yang Z yang akan kita cari kan yang memenuhi apa? E pangkat Z sama dengan 1 plus akar 3i. Nah, ekuivalen E pangkat Z. Z-nya apa? E pangkat Z apa? Dipecah jadi E pangkat X dikali E pangkat Y ya. Sesuai definisi tadi ya, eksponensial ya, bentuk fungsi eksponensialnya. Jadi kita dapat E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan 2 kali E pangkat I Pi per 3. Nah, kalian lihat E pangkat X itu kan real ya. E pangkat Y itu yang bagian kompleksnya. Nah, berarti ini ekuivalen dengan apa? Maka akan kita dapat, nah, E pangkat X-nya adalah 2 ya. Dan Y-nya apa? Itu kan apa? E pangkat Y sama dengan, otomatis yang akan posisinya akan sama adalah E pangkat I Pi per 3 ya. E pangkat Y itu akan sama dengan E pangkat I Pi per 3. Berarti Y-nya apa? Pi per 3. Ingat ini argumen utama ya. Nah, berarti Y-nya bisa kita tulis ya sebagai Pi per 3 plus 2 Kpi. Dengan K-nya apa? Bilangan bulat ya. K-nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, berarti X-nya berapa? Itu kan E pangkat X sama dengan 2 ya. Nah, ini berarti X adalah ln 2 ya. Logaritma natural ya, ln 2 ya. Ingat ya, ini dikalkulus 1 ya. E pangkat X 2 ya, X-nya berarti ln 2 ya. Nah, Y-nya masih tetap sama ya, Pi per 3 plus 2 Kpi, dengan K-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2, dan seterusnya. Sehingga kita dapat Z-nya apa? Z yang memenuhi adalah X plus Y ya. X-nya berapa? Ln 2 plus I. Y-nya apa tadi? Pi per 3 plus 2 Kpi, dengan K-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, yang kalian tuliskan di bagian Y-nya itu jangan yang harga utamanya doang ya, argumen utamanya. Tapi kalian tuliskan argumen utamanya plus 2 Kpi ya. Seperti biasanya. Ini bentuk umumnya ya. Kita dapat penyelesaian Z-nya seperti ini. Begitu ya cara mencarinya. Jadi pokoknya E pangkat X-nya ya, yang di bagian atas sendiri itu persamaan bagian atas, itu akan sama dengan itu apa? R-nya ya. Gitu. Oke. Lalu E pangkat Y-nya akan sama dengan E pangkat sudutnya ya, var Pi. Ya. Gitu. E pangkat I var Pi. Lalu dituliskan Y-nya itu enggak cuma harga argumen utamanya, tapi ditambahkan plus 2 Kpi. Oke, seperti itu ya. Ini untuk latihan tadi ya, coba tentukan nilai Z
Yang umum ini, pangkat Z sama dengan 1 plus I ya. Caranya sama ya tadi ya, cari bentuk kutub, lalu dipecah, pokoknya pangkat X-nya sama dengan R ya. Lalu Y-nya sama dengan var pi plus 2kp ya. Pokoknya caranya persis dengan yang tadi ya. Nah, selanjutnya subbab 3.2 tadi sudah apa? Eksponensial. Yang akan selanjutnya kita pelajari itu logaritma. Logaritma di bilangan kompleks itu bagaimana? Nah, kita akan belajar di sini. Nah, akan diberikan definisi 321. Nah, ini ya. Untuk bilangan kompleks Z dengan Z-nya adalah R dikali pangkat I var pi ya. Ini dalam bentuk kutub ya. Fungsi logaritma didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi ln Z sama dengan apa? Ln R plus I var pi plus 2kp. Ingat var pi-nya di sini apa? Argumen utama ya, harga utamanya argumen. Gitu. Ingat var pi-nya berarti lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi ya. Nah ini ya, logaritmanya seperti ini. Dengan K-nya seperti biasa ya, bilangan bulat yaitu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, ln Z ini merupakan fungsi berharga banyak. Bisa kalian lihat kan? I ln R plus I var pi plus 2kp. K-nya kan banyak ya, 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi, ln Z, logaritma Z ya, merupakan fungsi berharga banyak dengan harga banyak tak hingga ya. Harganya yang tak hingga banyaknya. Karena kan bilangan bulat kan tak hingga ya. 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya. Nah, kalau ditanya harga utamanya apa? Nah, tinggal seperti ini ya. Ln Z plus ln R plus I var pi. Dengan ini, harga utamanya ya, diperhatikan R-nya positif ya. Dan juga var pi-nya itu argumen utamanya ya. Var pi-nya itu, var pi-nya, kalau harga utama dari ln Z itu, var pi-nya harus lebih dari min pi kurang dari pi. Kalau argumen utama kan lebih besar sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi ya. Tapi kalau harga utama ln Z itu apa? R-nya harus positif dan var pi-nya lebih dari min pi kurang dari pi. Oke, seperti itu ya. Ini harga utama dari ln Z atau logaritma Z. Oke, seperti ini. Kalau ditanya logaritmanya, jawabannya yang ada 2kp-nya. Kalau ditanya harga utama, jawabannya yang bawah itu ya. Ln R plus I var pi dengan R-nya positif dan var pi-nya lebih dari min pi kurang dari pi. Oke? Nah, selanjutnya ln Z ini dapat dibuat berharga 1 dengan membatasi R dan var pi sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah ini ya, kalau tadi kan secara itu awalnya apa? Berharga banyak. Nah kalau dibuat berharga 1 itu biasanya dibatasi. Itu ya, ln Z sama dengan ln R plus I var pi dengan R-nya masih positif ya, hampir sama dengan harga utama. Nah tapi di sini var pi-nya apa? Var pi-nya lebih dari var pi 0 kurang dari var pi 0 plus 2 pi. Var pi 0-nya apa? Nah itu biasanya diberikan ya. Gitu. Jadi var pi 0-nya nanti biasanya diberikan di soal itu kayak apa. Nah, tapi biasanya yang ditanya itu logaritma yang secara umum yang di atas itu ln Z sama dengan ln R plus I var pi plus 2kp atau harga utamanya ya. Tuh, ingat ya syarat harga utamanya, seperti harga utama dari logaritma Z. Nah, ini contoh 2 ya. Nah, kita akan mencari logaritma Z ya. Tentukan logaritma Z atau ln Z dari Z sama dengan min 1 min akar 3i. Jawab bagaimana caranya? Seperti biasa ya, kita akan cari bentuk kutub ya. Z-nya apa? Min I, min 1 min akar 3i. X-nya apa? Min 1. Y-nya min 3, X-nya negatif, Y-nya negatif, itu berarti di kuadran 3. Berarti nanti sudut-sudutnya akan di kuadran 3 ya.
Sehingga apa? R-nya apa? X kuadrat, akar X kuadrat plus Y kuadrat berarti akar min 1 kuadrat plus akar dalam kurung min akar 3 kuadrat. Min 1 kuadrat 1. Min akar 3 kuadrat adalah 3 ya. 1 plus 3 akar 4. 4. Berarti akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Lalu tangan Varpinya. Tangan Varpi apa? Y per X ya. Akar 3 per min akar 3 min 1. Jadinya apa? Kan akar 3. Akar 3 tapi di kuadran 3. Itu apa? Itu kan apa? 240. Yaitu 4 per 3 pi. Ya. Nah ini belum harga utama dari argumen Z ya. Nah berarti kita harus mencari harga utamanya dulu. Caranya gimana? Ingat ya, contoh-contoh yang terdahulu. Kita bawa Varpinya ke bentuk yang harga banyak, yaitu yang ditambah 2 Kpi ya. Varpi sama dengan 4 per 3 pi plus 2 Kpi ya. Kayaknya apa? Bilangan bulat ya, 0 plus minus 1 plus minus 2. Selanjutnya apa? Untuk mencari harga utama, kita mencari K agar Varpinya menjadi harga utama. Nah, di sini K yang pokoknya 1 K ya. Salah satu dari K atau bilangan bulat yang membuat Varpinya itu jadi harga utama ya, yaitu di sini kebetulan K-nya adalah min 1. Bisa kalian lihat kalau K-nya min 1 sama dengan Varpi sama dengan 4 per 3 pi min 2 pi ya. Nah, itu kan sama dengan apa? Min 2 pi per 3. Nah, min 2 pi per 3 kan apa? Lebih dari min sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Ini kan sudah harga utama. Pokoknya ingat syarat harga utama dari argumen Z ya. Lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Nah, sehingga diperoleh ln dari atau logaritma Z ya. Ln dari min 1 min akar 3i ya sama dengan apa tadi? Yang umum ya, yang bukan harga utama adalah ln R plus I dikali Varpi plus 2 Kpi dengan K-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 ya. R-nya berapa tadi? 2. Varpinya min 2pi per 3. Berarti kita akan dapat ln 2 ya plus I. Nah, Varpinya tadi berapa? Min 2pi per 3 ya. I dikali dalam kurung min 2pi per 3 plus 2 Kpi dengan K-nya apa? 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Gitu ya mengerjakannya. Tinggal cari R sama Varpi gitu ya. Untuk mencari logaritmanya. Kalau ditanya harga utama apa? Harga utama logaritma Z berarti apa? R-nya positif, di sini sudah positif ya. Lalu Varpinya lebih dari min pi kurang dari pi, berarti tinggal menghilangkan 2 Kpi-nya aja. Gitu doang ya. Kalau ditanya harga utama dari logaritma Z. Nah, ini ya kalau disederhanakan ya. Jadi 2-nya kita keluarkan ya, itu akan jadi 2 dan pi. Pi-nya dikeluarkan ya, jadi ln 2 plus 2 dikali min 1/3 plus K ya, dikali pi ya, dengan K-nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Enggak sampai bawah, yang baris bawah sendiri enggak masalah ya. Kalian sampai ln 2 plus I dikali min 2 pi per 3 plus 2 Kpi itu juga nggak masalah ya. Jadi nggak harus di sederhanakan sampai. Nah, lalu ini contoh selanjutnya ya, contoh yang B. Nah, kalau ini tentukan ln Z dari Z sama dengan min 1 ya. Kalau di real kan ln dari apa? Ln-nya itu kan apa? Yang di dalam logaritmanya harus positif ya. Nah, kalau ini kalau di kompleks itu bisa negatif ya. Dalam hal ini Z-nya sama dengan min 1. Coba kita cari ya. Jawab seperti biasa, kita akan mencari R dan Varpinya ya. Nah, Z sama dengan apa? Min 1. Berarti bisa kita tulis sebagai min 1 plus I0. Berarti X-nya min 1, Y-nya sama dengan 0. Ini apa? Disumbu X negatif ya. Disumbu X negatif. Ingat. Sehingga kita akan dapat R-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadinya akar min 1 kuadrat plus 0 kuadrat. 1 ya.
Lalu tangan var pi 0 per min 1 sama dengan 0. Tapi ini di sumbu Y negatif. Kalau di sumbu Y positif kan 0 ya, var pi-nya 0. Tapi kalau ini di sumbu X negatif, berarti var pi-nya adalah pi. Nah, pi apa kan sudah harga utama argumennya? Sudah ya, karena kan syarat harga utama apa? Var pi-nya lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi ya. Jadi sama dengan pi itu sudah masih harga utama dari argumen Z. Berarti bisa langsung diperoleh nih. Ln Z kan tadi apa? Ln R plus I var pi plus 2kp. Berarti ln min 1 sama dengan ln R plus I var pi plus 2kp. R-nya berapa? 1 ya. Nah, var pi-nya pi. Berarti ln 1 plus I pi plus 2kp. Dengan K-nya apa? Bilangan bulat yaitu 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, kalian lihat ln 1 logaritma natural 1. Log 1 itu berapa? Ini kan bilangan real ya. Log 1 berapa? 0. Berarti kita bisa tulis sebagai 0 plus. Nah, ini yang bawah yang I dalam kurung pi plus 2kp itu dipakai sifat distribusi ya. Pi-nya keluar, jadinya 0 plus dalam kurung 1 plus 2k dikali pi ya. Enggak, kalian keluarkan juga enggak masalah ya, gitu. Dengan K-nya masih sama bilangan bulat ya, 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi kita akan dapat bentuknya akan menjadi seperti ini. Dalam kurung 1 plus 2k dikali pi dengan K-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Pokoknya saya ingatkan lagi, pi-nya nggak dikeluarkan nggak masalah ya. Jadi kalau kalian tuliskan hasilnya sebagai I dikali pi plus 2kp dengan K-nya bilangan bulat itu juga nggak masalah ya. Oke, sekali lagi, pokoknya nggak masalah ya. Ini hanya bentuk mengaplikasikan sifat distribusi ya, gitu. Hasil akhir. Lalu kalau ini ln Z sama dengan dari Z sama dengan 1. Nah, kalau di real kan sudah selesai ya. Ln Z sama dengan 1. Ln 1 0. Tapi kalau di kompleks bagaimana? Ya, seperti biasa kita cari R dan var pi-nya. Z-nya sama dengan 1. 1 bisa ditulis sebagai 1 plus I 0 ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kalau ini berarti di sumbu X positif ya. Ingat sumbu X positif. R-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. 1 akar dari 1 kuadrat plus 0 kuadrat. 1 ya. Enggak usah bingung. Nah, tan var pi-nya adalah Y per X. Y-nya 0. X-nya 1. Berarti tangan 0 per 1 sama dengan 0 ya. Tangan var pi sama dengan 0. Var pi-nya berapa? Ingat ini di sumbu X positif. Berarti apa? Var pi-nya adalah 0 ya. 0 ini sudah harga utama ya. Harga utama argumen. Karena 0 kan apa? Lebih dari min sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Nanti ini kalau di sumbu X positif 0-nya var pi-nya 0 ya, tapi kalau di sumbu X negatif var pi-nya pi. Ingat ya. Letak sudut-sudut ya di dalam kuadran ya. Kan kalau di sumbu X positif 0 derajat. Di sumbu Y positif 90 ya. Di sumbu X negatif pi. Di sumbu Y negatif itu 270 ya. Lalu lagi di sumbu X positif itu 360. Ingat ya. Sudut-sudut ya, bentuk kutub ya. Gitu. Nah, sini udah selesai ya berarti ya. Berarti ln 1 sama dengan apa? Ln R plus I var pi plus 2kp ya. Dengan K-nya 0 plus minus 1 plus minus 2. R-nya 1 berarti ln 1 plus var pi-nya 0 berarti plus I dikali dalam kurung 0 plus 2kp ya. Nah, ln 1 apa? Ln 1 ini berarti bilangan real di sini ya. Karena R-nya kan real ya. Makanya ln R itu pasti bilangan real. Jadi kalau kalian bisa cari harganya ya, kalian tuliskan hasilnya. Pun kalau kalian tuliskan hasilnya sampai sini ya, logaritmanya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma lebih sederhana itu akan lebih bagus. Ln R berapa? Ln 1 0 ya. Nah, 0 plus 2kp jadi 2kp. Berarti jadi 2kpi ya. Sama dengan 0 plus 2kpi
sama dengan, lebih sederhana lagi, 2K pi I ya, sama dengan 2K dikali pi dikali I. Dengan K-nya masih bilangan bulat ya, 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ln 1 ya di kompleks itu hasilnya akan seperti ini. Bukan 0 tapi hasilnya akan seperti ini. Oke? Gitu ya. Nah, ingat dalam sistem bilangan real itu berlaku sifat apa? Setiap bilangan asli n ya dan x bilangan real ya berlaku apa? Ln x pangkat n sama dengan apa? Pangkatnya n-nya itu bisa maju ke depan ya, bisa dikalikan sebagai, jadi ln x pangkat n sama dengan n kali ln x. Namun hal tersebut tidak selalu berlaku di sistem bilangan kompleks. Jadi ada yang berlaku, ada juga yang tidak. Nah, perhatikan contoh 3 berikut ya. Nah, ini ya. Apakah benar bahwa ln 1 plus I pangkat 2 sama dengan 2 dikali ln 1 plus I ya? Apakah sifat ini berlaku? Kan tadi dibilang tidak selalu berlaku ya. Jadi kita akan mencari sebenarnya contoh yang tidak selalu berlaku ya. Kalau ini kan apa? Kalau di real benar ya, pangkatnya maju ke depan jadi kali. Tapi kalau di bilangan kompleks itu bagaimana? Nah, ini kita akan cek ya. Seperti biasa ya, cari X dan Y. Ini kan apa? Diperhatikan bahwa ini ya, yang di dalam pangkat itu kan 1 plus I ya. Kita cari X dan R-nya ya. Maksudnya R dan VARP-nya. Nah, kita tentukan dulu X-nya. Ini kan 1 plus I, berarti bagian realnya atau X-nya 1 dan bagian imajinernya Y-nya itu I, berarti I kali 1 ya. Berarti Y-nya 1. Ini ada di kuadran 1 ya. X-nya positif berarti di kuadran 1. Sehingga kita dapat R-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat berarti akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat berarti akar 2. VARP-nya berapa? Nah, tangan VARP adalah Y per X. Y-nya 1, X-nya 1 berarti 1 per 1 adalah 1. Ini di kuadran 1 ya. Tangan VARP sama dengan 1. VARP berapa yang menghasilkan sudut berapa yang menghasilkan tangannya 1? Kalau di kuadran 1 kan apa? 45 derajat ya. Atau bisa kita tulis sebagai pi per 4. Pi per 4 sudah harga utama argumen, sudah ya, karena pi per 4 lebih dari sama dengan min pi, kurang dari sama dengan pi ya. Berarti bisa kita dapat ya, ini bentuk kutub ya. Dan cara mengeceknya itu bentuk kutubnya 1 plus I sama dengan R kali cos VARP plus I sin VARP ya. Berarti apa? Akar 2 dikali cos pi per 4 plus I sin pi per 4 ya. Ini bentuk kutub dari 1 plus I. Maka logaritmanya ya, ini kita pakai yang harga utama ya. Ln 1 plus I sama dengan ln R, R-nya positif ya. Lalu VARP-nya itu sudah pi per 4, itu kan lebih dari min pi, kurang dari pi ya. Ini sudah harga utama, jadi kita pakai yang harga utama logaritmanya ya. Jadi ln 1 plus I sama dengan ln R plus I VARP sama dengan ln akar 2 plus I pi per 4. Dan di sisi lain 1 plus I pangkat 2 ya. Kenapa? Akar 2 ya dikali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Nah, kita akan aplikasikan rumus de Moivre ya. Nah, kita pecah dulu ya pangkatnya. Akar 2 dipangkatin 2 dikali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Nah, yang untuk yang cos pi per 4 plus I sin pi per 4, pangkat 2 itu kita aplikasikan rumus de Moivre ya. Pangkatnya masuk ya, jadi kalikan dengan sudutnya ya. Jadinya kita dapat, nah, akar 2 dikuadratkan jadi 2 ya. Nah, lalu untuk yang pengaplikasian rumus de Moivre-nya kita akan dapat jadi cos 2 kali pi per 4 plus I sin 2 kali pi per 4. 2 kali pi per 4 berapa? Pi per 2 ya. Jadi kita dapat 2 kali cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Berarti R-nya berapa? 2, VARP-nya pi per 2.
untuk yang 1 plus I kuadrat. Ini ya, ingat perhatian. Akibatnya diperoleh apa? Ini ya. Yang ruas kiri tadi apa? Ln I plus 1 pangkat 2 kan apa? Ln R plus I par pi. Tadi apa? R-nya berapa untuk 1 plus I pangkat 2? R-nya 2, par pi-nya pi per 2. Berarti ln R plus I par pi adalah ln 2 plus I pi per 2. Ya. Dan yang ruas kanan 2 kali ln 1 plus I, berarti 2 kali ln 1 plus I tadi berapa? Ln akar 2 plus I pi per 4. Ya. Nah, kalau kita aplikasikan, jadinya apa? 2 kali ln akar 2 ya, plus 2 kali I pi per 4. Nah, 2 kali ln akar 2 itu kan real ya, berarti kita bisa aplikasikan sifat dari real, berarti kan apa? 2 ln akar 2 itu 2 yang di depan bisa naik ke atas ya, jadinya ln akar 2 dipangkatin 2 jadinya 2 ya. Jadi makanya kita akan dapat sama dengan ln 2 plus I. Tadi apa? I pi per 4-nya juga dikalikan 2 ya. Jadinya I pi per 2. Nah, ternyata untuk contoh yang ini itu berlaku sifat yang di bilangan real. Ya, jadi pangkatnya bisa maju ke depan dan hasilnya sama. Ini contoh yang benar ya. Jadi benar bahwa ln 1 plus I pangkat 2 itu sama dengan 2 ln 1 plus I ya, gitu. Namun di lain pihak, nah ini ada contoh yang tidak memenuhi ya. Nih, ln min 1 plus I pangkat 2 itu tidak sama dengan 2 ln min 1 plus I. Nah, nanti ya, nah ini bisa ditunjukkan ya, kalau nanti ya, pokoknya silahkan kalian buktikan sendiri ya, kalau ln ya, min 1 plus I kuadrat, ya itu adalah ln 2 min I pi per 2, carinya kayak tadi ya. Jadi cari bentuk untuk min 1 plus I, ya, nanti kalian akan dapat ln min 1 plus I-nya, dan juga min 1 plus I kuadrat, lalu dicari ln min 1 plus I kuadrat. Ya, nanti caranya sama. Nanti kalian bisa buktikan bahwa ln min 1 plus I kuadrat sama dengan ln 2 min I pi per 2 ya. Dan ini ya, 2 ln min 1 plus I ternyata sama dengan 2 dikali ln akar 2 plus I pi per 3 pi per 4, atau sama dengan ln 2 plus 3 per 2 pi ya, kan beda ya, atas bawah beda ya. Ya, ln 2 plus I 3 pi per 2. Berarti untuk contoh yang ini tidak berlaku. Ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku. Jadi ya secara umum tidak berlaku ya. Gitu. Sifat yang di bilangan real ya. Yang pangkatnya maju ke depan ya. Lalu perhatikan persamaan tadi ya, 322. Bisa kalian lihat tadi persamaan 322. Untuk Z sama dengan X0 ya, pada sumbu real negatif ya. X0-nya negatif ya. Z-nya berarti apa? Bilangan real ya. Maka R-nya apa? Min X0 ya. Ya kan? R-nya kan apa? R-nya kan apa? Selalu, R itu kan selalu positif ya. Nah, X0-nya negatif. Berarti karena R selalu positif ya, pasti akan nilainya akan menjadi min X0 gitu. Ya. Jadi misal Z-nya sama dengan min 2. R-nya kan akan menjadi berapa? 2 gitu. Makanya 2 itu kan min dari min 2 gitu. Makanya di sini R-nya adalah min X0 dan
Var-P-nya apa? Kalau di sumbu real negatif ya, di sumbu X yang negatif itu kan apa? Pi ya. Kalau di sumbu X positif tadi apa? 0 atau 360 derajat. Itu ya. Kita akan dapat R-nya min X0 dan var-P-nya Pi. Nah, komponen imajiner dari Lensat ya, itu kan apa? Var-P ya, tidak kontinu. Sebab apa? Nah, untuk Z di persekitaran X0, ingat persekitaran di apa? Kompleks itu berupa daerah di dalam lingkaran ya. Itu ini ya, untuk Z persekitaran X0 itu berada di atas sumbu real negatif dan mempunyai argumen yang mendekati T. Sedangkan untuk Z di persekitaran X0 di bawah sumbu real negatif, kalau di atas tadi mempunyai argumen mendekati Pi, ya. Kalau di bawah sumbu real itu, sumbu real negatif itu argumennya mendekati min Pi. Ya. Akibatnya, ln Z atau logaritma Z pada persamaan 322, ya ingat persamaan 322, nanti kalian cek persamaannya yang bentuknya seperti apa tadi, itu tidak kontinu di setiap X0 ya, pada sumbu real negatif, sehingga tidak terdiferensial pada titik tersebut. Ingat salah satu sifat apa? Kalau terdiferensial pasti kontinu. Nah, kan apa? Kontraposisinya apa? Tidak kontinu, maka tidak terdiferensial, ya kan? Nah, di sini tidak kontinu, berarti tidak terdiferensial, gitu ya. Kan kalau kontraposisi pasti nilainya selalu benar ya. P maka Q, kalau nilainya benar, maka kontraposisinya juga benar. Negasi Q, maka negasi P. Ingat ya. Jadi kalau sifatnya apa? Salah satu sifat terdiferensial kan apa? Atau ada turunan ya. Jika fungsi f terdiferensial, maka f kontinu ya. Berarti kontraposisinya juga berlaku. Jika f tidak kontinu ya, maka f-nya tidak terdiferensial. Pokoknya ingat ya. Logika matematika itu akan selalu kita pakai. Dengan kata lain, domain dari ln Z ini ya, logaritma Z itu adalah semua titik pada bidang kompleks kecuali di titik 0 ya, dan sumbu real negatif. Karena di sumbu real negatif dia tidak kontinu ya. Gitu. Ingat ya, domain ln Z adalah semua titik pada bidang kompleks kecuali di titik 0 dan sumbu real negatif. Lalu ini ada sifat turunan fungsi logaritma ya. Jadi ada beberapa sifat turunan yang bisa kita pakai ya. Ini dinyatakan dalam teorema 322. Ini pokoknya selanjutnya bisa kita pakai. Nah, ini ya diberikan fungsi logaritma fz sama dengan ln z ya. Ini yang berharga 1 ya, ln r plus i var p dengan r-nya positif dan var p-nya ini dibatasi ya. Var p 0 kurang lebih dari var p 0 kurang dari var p 0 plus 2p ya. Ini dibatasi ya, berarti berharga 1. Ini berlaku yang pertama, turunan dari ln z itu sama dengan seperset ya. Dengan z-nya tidak sama dengan theta ya. Atau bilangan 0 di z ya. Berarti ini masih sama dengan sifat di real ya, tapi dengan catatan var p-nya itu dan r-nya positif dan var p-nya dibatasi ya. Lebih lanjut, f ini fungsi analitik pada domain f ya. Ini ya ln z ya. Domainnya apa di sini? R positif dan juga var p lebih dari var p 0 kurang dari var p 0 plus 2 kali. Nanti var p 0-nya diberikan ya kalau di contoh-contohnya. Gitu. Dibatasi di mana nanti kalau di latihan soal atau contoh itu diberikan. Nah, lalu selanjutnya akan diberikan definisi cabang suatu fungsi. Cabang ya.
Nah, ini diberikan definisi 323 ya. Suatu cabang dari fungsi f ya. Dari fungsi berharga banyak f ya, f besar ini adalah fungsi berharga 1 yang analitik dalam domainnya ya. Dan di setiap titik dalam domain tersebut, fz itu merupakan salah satu dari harga f besar z ya. Jadi, misal fz berharga banyak, biasanya berharga banyak apa? Itu ya ditandai dengan apa? 2 kapi itu ya. Nah, kalau salah satu cabangnya yaitu f kecil itu adalah fungsi berharga 1 ya, berarti yang dibatasi tadi ya ada varpinolnya dan analitik pada domainnya, pada suatu domain dan di setiap titik dalam domain tersebut. Nah, ini fz, f kecil z ini merupakan salah satu dari harga fz juga gitu ya. Nah, lebih lanjut ini ya. Nah, fungsi len z sama dengan len r plus i var p. Ini ya, yang tadi ya. Nah, ini kalau R-nya positif dan var P-nya itu lebih dari min P kurang dari P ya, itu disebut cabang utama dari len z. Jadi kalau diminta cabang utama dari fungsi logaritma ini ya, adalah R-nya harus positif dan juga var P-nya lebih dari min P kurang dari P. Gitu ya. Ini adalah cabang utama ya. Ini ya, contoh 4. Dari persamaan 322 dan 323 ya, merupakan suatu cabang dari fungsi berharga banyak len z ya. Bisa kalian lihat nanti ya di persamaan 322 dan 323 itu salah satu cabang ya. Salah satu cabang ya, suatu cabang. Jadi fungsi berharga banyak len z. Selain itu, persamaan 322 ya juga merupakan cabang utama dari len z ya. Bisa kalian lihat di persamaan 322 R-nya itu positif dan juga var P-nya itu lebih dari min P kurang dari P ya gitu. Nah, lalu ini ya, kalau contoh A itu hanya bentuk umum dari suatu cabang dan cabang utama. Nah, kalau ini sekarang kita akan mencoba mencari cabang utama dari len z dengan z-nya min 1 min akar 3i. Jawab, berarti kita harus mencari R dan var P-nya ya, dengan syarat R-nya harus positif dan var P-nya harus lebih dari min P kurang dari P. Nah, dari contoh 2A, bisa kalian lihat ya, contoh 2 yang A, itu R-nya berapa? 2 ya, sudah kita cari ya. Var P-nya min 2 Pi per 3. Ini yang sudah harga utama argumennya ya. Nah, R-nya positif ya. Var P-nya bisa kita lihat yang sudah harga utama argumennya apa? Min 2 Pi per 3. Itu kan apa? Lebih dari Pi kurang dari Pi. Ingat ya, kalau cari cabang utama, itu apa? Var P-nya harus lebih dari min Pi kurang dari Pi. Ya. Jadi kalau harga utama argumen kan apa? Lebih besar sama dengan min Pi kurang dari sama dengan Pi ya. Tapi kalau mencari cabang utama dari logaritma, var P-nya harus apa? Lebih dari min Pi kurang dari Pi. Nggak ada sama dengannya di bagian min Pi sama Pi-nya ya. Nah, di sini kebetulan var P-nya yang merupakan harga utama argumen itu sudah lebih dari min Pi dan kurang dari Pi. Maka cabang utama dari len min 1 min akar 3i adalah ini ya, sudah langsung dapat ya. Len R plus apa? I var Pi ya, berarti len 2 min 2Pi per 3i gitu ya. Ini bisa ditaruh depan atau ditaruh di belakang ya, bisa kalian tulis min I 2Pi per 3 atau min 2Pi per 3i ya, terserah ya. Nah, kan tadi ingat domain dari logaritma kan apa? Di bidang kompleks, kecuali apa? Di titik 0 dan juga di sumbu rel negatif ya. Berarti apa? Setiap titik pada sumbu rel negatif dan titik pangkal 0 itu merupakan apa?
titik singular ya. Ingat definisi titik singular itu apa ya? Dari cabang utama persamaan 322. Gitu ya. Ingat titik singular itu apa ya di pertemuan sebelumnya. Selain itu ya, sinar var Pi sama dengan P itu disebut apa? Jadi kalau var Pi-nya sama dengan P itu disebut irisan cabang dari cabang utama 322 ya, persamaan 322. Dan sinar var Pi sama dengan var Pi 0 ya, dengan var Pi 0 nanti diberikan adalah disebut irisan cabang dari cabang utama persamaan 322. Ingat, persamaan 322 dan persamaan 323 ya, nanti kalian bisa lihat ya. Nah, selanjutnya titik Z sama dengan theta ya, itu terletak pada semua irisan cabang ya, dari fungsi berharga banyak len Z. Nah, ini disebut apa? Titik cabang ya. Z sama dengan theta adalah titik cabang. Ini ada sifat fungsi logaritma yang dinyatakan dalam teorema 24 ya. Nanti kita akan bisa pakai langsung sifat ini ya. Nah, ini ya, jika W sama dengan len Z, maka E pangkat W sama dengan Z ini masih sama dengan di real ya. Lalu yang kedua adalah E pangkat len Z sama dengan Z ya, dengan catatan Z tidak sama dengan theta ya. Ini juga masih tidak sama dengan sifat di real ya. Nah, lalu ini jika E pangkat Z sama dengan W, maka len W sama dengan Z. Nah, kalau ini dengan catatan apa? Untuk pemilikan harga logaritma W yang sesuai ya. Jadi ada yang memenuhi, ada yang tidak. Makanya berlaku ketika kita milih logaritma W yang sesuai. Lalu 4 juga sama. Len E pangkat logaritma E pangkat Z sama dengan Z dengan catatan pemilihan harga len E pangkat Z yang sesuai. Lalu yang kelima, ini juga sama ya. Untuk bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu berlaku apa? Bisa berlaku, kalau di real kan secara umum memang berlaku ya. Kalau ada len Z1, len X plus len Y, itu kan bisa kalian tulis sebagai len X plus len X kali Y. Tapi kalau di kompleks ya, len Z1, logaritma Z1 plus logaritma Z2 sama dengan logaritma Z1 dikali Z2 dengan catatan apa? Untuk pemilihan harga logaritma ruas kanan yang sesuai. Jadi kalian harus pilih len logaritma Z1 dikali logaritma Z2 yang sesuai. Lalu yang keenam, ini juga ya untuk bilangan kompleks Z1 dan Z2, lagi-lagi sifat di bilangan real itu berlaku untuk pemilikan harga logaritma ruas kanan yang sesuai. Jadi len Z1 min len Z2 sama dengan logaritma Z1 plus Z2 itu kalian harus milih nilai logaritma Z1 plus Z2 itu yang sesuai dengan yang di ruas kirinya gitu. Lalu sifat yang ketujuh ya, untuk setiap M dan N bilangan asli, lalu Z-nya ini dalam bentuk kutub ya, R dikali E pangkat I var Pi dengan syarat ini ya, R-nya positif dan var Pi-nya adalah min Pi kurang dari var Pi-nya lebih dari min Pi kurang dari Pi. Itu berlaku ini ya. M dikali len Z sama dengan M dikali len R plus I var Pi plus 2 Pi ya, dengan K-nya bilangan bulat ya. Nah, atau bisa kita tulis, kan ini kalau M-nya kita kalikan, berarti apa? M kali len R ya. M kali len R itu kan bilangan real ya, berarti berlaku sifat bilangan real, jadinya M-nya bisa dipangkatin ke R-nya. Jadi, len R pangkat M plus I dikali, nah kalau ini dikalikan biasa ya, I dikali M var Pi plus 2M Pi ya, dengan K-nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Lalu sifat yang B, len Z pangkat M sama dengan apa? Z-nya kan tadi apa? R kali E pangkat I var Pi, berarti pangkat M len R pangkat M dikali E pangkat I M var Pi ya. Atau bisa kita tulis len R pangkat M plus I dikali M var Pi plus 2 P Pi. Dengan P-nya itu bilangan bulat ya, 0
plus minus 1 plus minus 2. Lalu yang C, himpunan semua bilangan yang B itu ya memuat A. Dan len pangkat Z logaritma Z pangkat M sama dengan M kali len Z dengan catatan P-nya adalah K dikali M. Ya, gitu. Lalu yang D, N kali logaritma Z pangkat 1/N adalah logaritma Z ya. Atau, jadi pangkat Z-nya itu maju ke depan ya. Len Z pangkat 1/N sama dengan 1/N kali len Z. Lalu yang E ini ya. Ingat ini untuk sifat yang ketujuh R-nya itu positif dan var-P-nya dibatasi ya. Lebih dari B kurang lebih dari min B kurang dari B. Makanya sifat-sifat ini bisa berlaku. Lalu yang E pangkat N dikali len Z sama dengan E pangkat len Z pangkat N. Gitu ya. Pokoknya sifat-sifat ini berlaku dengan syarat di atasnya R-nya positif dan var-P-nya lebih dari min B kurang dari B ya. Lalu yang F, E pangkat M per N dikali len Z itu M pangkat N-nya bisa masuk ke dalam ya, jadi pangkat ya. Jadi sama dengan E pangkat len Z dipangkatkan M per N. Lalu yang G, Z pangkat M kali N itu akan sama dengan E pangkat M per N dikali len Z ya. Kan kalau kalian ingat E pangkat len Z itu Z ya, dengan syarat ini ya. R-nya positif, var-P-nya min lebih dari min P kurang dari P. Contoh ya. Nih, contoh Z1 min 1, Z2 min 1, Z1 kali Z2 berarti 1. Dari contoh 2B dan 2C, tadi kan sudah hitung ya, contoh 2B dan 2C logaritma min 1, Z1 dan Z2 kan sama ya, len min 1 adalah, tadi sudah kita hitung ya, 1 plus 2K PI ya, dengan K-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Lalu, len Z1, Z2 adalah len 1 ya, ini dari contoh yang 2C itu adalah 2K PI. Sama dengan K-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, bisa kalian lihat ini nggak sama ya. Ya, masing-masing itu adalah dengan cabang utama dari masing-masing adalah ini ya. Cabang utama. Cabang utama itu ketika apa? Ketika apa? Cabang utama itu ketika var-P-nya itu apa? Lebih dari min P kurang dari P ya. Ini ya, len Z1, Z2 cabang utamanya adalah 0. Jadi cabang utamanya itu ketika K-nya sama dengan 0 ya. So, kalian lihat ketika K-nya sama dengan 0, len Z1, len Z2 adalah PI. Nah, len Z1 kali Z2 itu ketika K-nya 0 adalah ya 0 ya, 2K PI dikalikan 0 ya. K-nya 0 berarti 2 kali 0 dikali PI berarti 0 gitu ya. Jadi cabang utama dari masing-masing logaritma itu ketika kalau sudah dapat bentuk umumnya ya, itu ketika K-nya sama dengan 0 ya. Kalian dapat cabang utamanya itu. Nah, berarti nilai-nilai cabang utama tersebut diperoleh bahwa apa? Ternyata nggak sama ya, len Z1 plus len Z2 itu tidak, yaitu 2PI itu jelas tidak sama dengan 0 ya, yaitu len Z1 kali Z2. Dengan kata lain, di cabang utamanya itu tidak berlaku sifat itu ya, len Z1 ditambah logaritma Z2 sama dengan logaritma Z1 dikali Z2 gitu. Jadi memang hanya nilai-nilai tertentu di Z2 yang memenuhi. Jadi kalian harus mencari suatu K agar nilainya itu sama dengan len Z1 plus len Z2 atau logaritma Z1 plus logaritma Z2 gitu ya.
Agar sifat tersebut berlaku, maka diperlukan pemilikan harga logaritma ruas kanan yang sesuai ya. Yang len Z1, len Z2. Kan len Z1, len Z2 secara umum apa? 2 KPI ya. Jadi kalian harus mencari K agar nilainya sama dengan len Z1 plus len Z2. Nah, kan kalian lihat tadi apa? Cabang utama yang ruas kiri apa? 2 PI ya. Oh, sorry, cabang utama. Sorry, luas kiri apa? Bukan cabang utama ya ini ya. Maksudnya len Z1 plus len Z2. Len Z1 apa? Cabang utamanya tadi apa? PI. Len Z2 cabang utama juga PI. Makanya len Z1 ditambah len Z2 adalah 2 PI ya. PI ditambah PI adalah 2 PI. Lalu yang di ruas kanan yang kita harus pilih nih. Nah, kalian pilih K-nya sama dengan 1. K-nya 1 kan otomatis apa? Kan len Z1 Z2 sama dengan 2 KPI ya. Kalau kalian K-nya milih 1, otomatis akan sama dengan 2 PI ya. Nah, ini kan berarti nilainya sama, makanya harus milih di bagian ruas kanan, kita harus pilih K agar nilainya sama gitu. Sehingga diperoleh ya, kalau kalian milih K-nya yang di ruas kanan adalah 1, kalian akan dapat logaritma Z1 plus logaritma Z2 sama dengan logaritma Z1 kali Z2. Nah, ini latihan ya. Nah, ini coba nih. Buktikan bahwa logaritma I ya sama dengan 1 plus 2 plus 2K PI. Ini bentuk penyederhanaan ya. Nanti kalian bisa otak-atik bentuk sederhananya seperti ini. Berarti kalian cari R dan var P ya. R-nya tahu lah ya. Var P-nya apa? Kalian cari harga utama argumennya ya gitu. Lalu ini diminta cari cabang utama ya, dari 1 min I. R-nya positif dan juga var P-nya lebih dari min P kurang dari P. Atau kalau kalian mencari dari cara umum dulu, berarti ketika cabang utama ketika K-nya sama dengan 0 itu juga boleh ya. Tapi kalau langsung juga boleh. Cari var P yang lebih dari min P kurang dari P dan juga R-nya harusnya positif ya. Kita lihat contoh-contoh tadi ya. Oke, cukup ini ya. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.